Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam goreng opak, jawab salam harus kompak sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah menjadikan negeri ini yang subur dan makmur. Semoga penyakit takabur yang masih menjamur cepat hancur terkubur. Salawat dengan hikmat kita panjatkan kepada Nabi Muhammad, sang pembawa misi selamat, yang selalu menyuruh umat dari rakyat sampai pejabat untuk menjauhi maksiat. Kepada Allah harus semakin mendekat, ibadah terus meningkat. Jangan lupa salat dan zakat agar selamat dunia dan akhirat. Amin. Asing tarik atau Bu amin ya robbal alamin. Yang maju hormati Bapak Lurah, mana Bapak Lurah teh? Salam baktos Bapak. Salajengna Bapak Ibu anu hadir dina kesempatan ieu, para sepuh, para alim ulama yang najwa hormati dan banggakan. Satu acan dimulai, najwa bade ngawitan, ngajak kasadayana Bapak Ibu urang salawatan sasarengan. Siap? Najwa direncangan kupun adik anu pangkasepna mun data aya deui. Namina saha? Rizik. Namina Rizik. Siap ah? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil billahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sasarangan sadayana. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil billahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Mari kita perbanyaklah sholawat, bersolawat di setiap waktu tempat. Syafaatnya akan pastinya mendapat bahagia di dunia dan akhirat. Lajeng sasarangan deui. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil billahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Bersolawat sangat banyak manfaat, dosa-dosa kan dihapus dengan cepat. Tentunya kita pasti mendapat bahagia di dunia dan akhirat. Salajengna deui, semangat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil billahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Saat acana ngajo bade narosela. Ibu kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Bapak-bapak daramang sadayana? Teman-teman najwa tuh sampai ada yang naik sehat Adek. Alhamdulillah. Jangan lupa selalu berdoa, selalu sehat walafiat. Karena apa Bu, Pak? Sehat dan afiat itu beda.
Kalau sehat dilihat dari fisiknya. Kalau kata orang Sunda mah gini, ditilik, digigir langkik, ditutup, diharup siup, disawang, tukang lencang. Nah, orang yang seperti ini tandanya sehat. Lalu afiat tidak hanya cantik menarik, tampan rupawan, tapi orangnya suka berbuat baik, tidak berbuat licik, apalagi syirik. Benar Bu, setuju. Najwa pada naros deui, cik ari orang yang suka lalu mencuri itu sehat enggak? Sehat enggak? Sehat Bu, kan biasa lulumpatan nyadak barang anu sanes gaduhna sehat, tapi gak ada afiatnya. Kalau pencuri kayak koruptor juga sehat, tapi gak ada afiatnya. Maka mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Najwa berdoa semoga hadirin yang hadir pada kesempatan ini, yang pertama untuk ibu-ibu, semoga selalu menjadi istri yang soleha. Amin. Selalu dicintai, disayangi oleh suaminya. Suaminya nggak nikah lagi. Amin. Hoyong nikah deh bapana. Sing tarik amina. Amin. Amin. Kanggo bapak-bapak, semoga selalu menjadi suami yang soleh. Amin. Selalu dicintai dan disayangi juga oleh istrinya, dan yang paling utama ialah bertanggung jawab kepada keluarga. Amin ya robbal alamin. Kemudian untuk teman-teman Najwa, semoga selalu menjadi, niatnya harus menjadi penerus bangsa, penerus agama, dan menjadi kebanggaan orang tua. Amin ya robbal alamin. Untuk adik-adikku, pastinya ingin menjadi anak yang pintar. Mau jadi anak yang pintar? Tapi ada syaratnya, dengerin. Kalau jadi anak pintar, ayo kita rajinlah belajar, terus belajar, semangat belajar, ujung-ujungnya jadi anak pintar. Ujung-ujungnya jadi pintar. Amin. Alhamdulillah qadarullah, dengan perjalanan yang begitu belok, Ibu, tapi dinikmati. Alhamdulillah qadarullah, ayeuna tiasa sumping, tiasa silaturahmi sareng Bapak Ibu hadirin sadayana. Alhamdulillah. Kalau resan Najwa teh nyaeta muridna Bapak Wawan, nyaeta Raina Bapak Lurah. Nah, Bu, Pak, di selesai Ramadan ini tentu kita harus patut untuk bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena kita telah melewati bulan Ramadan yang penuh hikmah dan penuh barokah. Kalau kata Nabi, bulan Ramadan itu ialah bulan yang ketaatan kita itu diterima, doa-doa dikabulkan, dosa-dosa diampuni, pahala dilipat gandakan, bahkan surga pun merindukan orang yang berpuasa. Dangukeun Bu, ayat di hiji lagu. Ramadan bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan bulan yang penuh hikmah, bulan Ramadan bulan penuh pahala, bersyukur kita mendapatkannya. Ramadan dibukanya pintu surga, Ramadan ditutup pintu neraka, Ramadan dilipat gandakan pahala, semoga kita mendapatkannya. Alhamdulillah. Bu, Pak, kiat sajamun kiat, dugi zuhur kiat, dugi asar kiat. Mangga we Ibu dan jamaah atunya rios Ibu macalik. Alhamdulillah ya Bu.
Alhamdulillah ya teh, aduh ya Allah, tiasa tepang sarang Bapak Ibu dengan sambutan yang luar biasa, Masya Allah. Pak Bu, kita flashback dulu sedikit ya ke belakang. Bulan Ramadan itu banyak pelajaran yang dapat kita ambil, termasuk ibadah puasa. Kenapa ibadah puasa? Ibadah puasa mah gak bisa dilihat sama orang lain, gak bisa dinilai gitu aja. Misalkan kalau ibadah sholat bisa dilihat oleh orang lain, ngeluarin zakat bisa dilihat sama orang lain, apalagi haji, semua orang tuh sekampung juga bakal tahu, laras. Karena apa? Misalkan gini, si Fulan orangnya sholatnya itu khusyuk, tahu dari mana? Itu sujudnya lama banget. Terus ada yang bilang, oh hajinya mabrur. Kenapa? Tahu dari mana? Iya, kan setelah pulang haji, ibadahnya meningkat, makin rajin. Tapi gimana kalau puasa? Gak akan ada yang tahu. Apalagi kalau kita makan, minum. Emang kalau misalkan kita berwudu nih, orang-orang ya kalau di sebelah kita mah belum tentu tahu kita minum airnya atau enggak. Laras. Maka di bulan Ramadan itu, setelah kita melewati masa-masa bulan Ramadan, pelajaran yang dapat kita ambil, kita harus terapkan ke 11 bulan berikutnya. Karena yang pertama, puasa itu ngajarin kita disiplin, Bu. Disiplin dalam hal apa? Makan, minum. Kan kalau di bulan puasa mah, kapan ya mulai makan minum? Kapan ya berhenti makan minum? Nah, puasa itu ngajarin kita untuk disiplin. Walaupun lapar melilit perut, walaupun haus mencekik tenggorokan, tapi sebelum azan maghrib dikumandangkan, tahan. Itu namanya disiplin. Lalu yang kedua, puasa ngajarin kita jujur. Jujur, Bu. Kan kayak tadi, kalau kumur-kumur ya harus jujur. Nah, Najwa badek naros ka ibu-ibu lah. Ibu kacarogena osok jujur, Bu. Atanapi bade nyuhunkeun artos belanja, leres Bu jujur. Leres gitu. Ayeuna ka bapak-bapak. Bapak osok jujur ka istri? Sakapu kedah jujur, Pak. Alhamdulillah. Atanapi atos hasil damelna sadayana di pasihkeun. Yakin sadayana, tuh seorang ibu-ibu tante cenah disebutkan di mana tah? Bapak-bapak anu bade nikah deui jujur teka istrina. Langsung tuh cenah. Aduh, Masya Allah. Lalu yang ketiga, puasa ngajarin kita untuk peka. Tuh. Anak-anak muda mah peka teh langsung inget mah peka kakak bogoh. Sanes. Peka misalkan siang hari nih, apalagi hari pertama, kecoa tuh melihatnya kayak kurma, sunlight lihatnya kayak minuman marjan. Masya Allah, hari pertama biasa. Tapi kita kan bakal ngerasain, ternyata gini, gak makan minum setengah hari, ini baru setengah hari. Maka dari itu kita bisa orang-orang yang di sana yang gak makan minum berhari-hari, berbulan-bulan, walaupun gak hanya di bulan Ramadan, tapi mereka kuat. Tinggal di kolong jembatan, di pinggir jalan. Masya Allah, kita harus bersyukur telah diberi kenikmatan yang lebih. Misalkan Bu ya, ada orang teh yang da abi mah cenah atos aya bumi, atos aya naon, kedah ningali ke handap banyak orang di luaran sana, Bu. Maka kita teh jangan pelit, jangan pedit, cap jahe merege hese. Karena harta kita teh ada haknya untuk bagi orang lain, ada haknya untuk bagi fakir miskin. Jangan lupa, Bu, sedekah, zakat. Karena Islam ngajarin kita untuk belajar kekompakan, kebersihan. Siapapun itu, walaupun kulitnya, rambutnya beda, suku pun dari mana ia dilahirkan, ingat, walaupun dia itu harus iman dan beriman, berislam itu adalah saudara kita.
innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin ialah saudara kita. Coba Bu, tangan kita nih, satu tangan, jarinya ada berapa? Ada yang 7? Ada yang 7? Nah misalkan ini ada 5. Nah yang pertama itu jari apa Bu yang pertama? Jari jempol. Tos ngahulang we cenah ieu Ibu. Jari jempol, apa simbolnya? Simbolnya yang pertama, jempol itu bagaikan pemimpin. Para alim ulama, ustadz, ustazah, kiai dan sebagainya. Kalau hasilnya bagus, kinerjanya bagus, maka diacungi dengan jempol. Lalu yang kedua, jari telunjuk. Jari telunjuk itu diibaratkan orang kaya. Kalau nyuruh bangun tuh masjid, bangun tuh madrasah, selesai. Karena orang kaya. Lalu yang ketiga, jari tengah. Jari tengah ini harus netral, bagaikan TNI, Polri, Hakim, harus netral, yaitu menjaga keamanan dan ketentraman. Lalu yang keempat jari manis. Manis kayak siapa? Ibu mata sareri we da abi cenah manis. Jari manis, manis bagaikan pemuda. Karena masa muda adalah masa yang paling manis. Harapan tergantung kepada para pemuda. Lalu yang terakhir, jari kelingking. Jari kelingking itu diibaratkan kaum perempuan. Walaupun kecil, tapi pengaruhnya sangat besar. Kayak gini Bu, memang ya kaum perempuan itu dari fisik itu lebih lemah daripada laki-laki. Tapi ingat, Nabi Adam memakan buah yang dilarang, yaitu buah huldi. Karena siapa? Karena pengaruh siapa? Pengaruh perempuan, yaitu Hawa. Karena kata Rasul, al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Apabila wanitanya baik, maka baik pula negara. Apabila wanitanya rusak, maka rusak pula negaranya. Maka dari wanitalah lahir generasi yang tangguh, yang cerdas, ilmunya luas, penuh loyalitas, bekerja keras, tuntas dan ikhlas. Makanya punten ka bapak-bapak, kedahnya ka istri teh, kedah ngajagi ka istri teh. Osok kanu janten ngajagi istri osok Bapak. Alhamdulillah. Dengerin Bu, Pak. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Doanya istri, tangisnya bidadari. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Taatnya istri, harumnya bidadari. Kalau istri sedang marah, hati bapak jadi resah. Anak-anak salah tingkah, rumah tangga nggak berekah. Tapi kalau istri senang, hati bapak jadi tenang. Anak pun gembira riang, walaupun hutang segudang. Walaupun nih ya, seorang kaum perempuan itu lemah, tapi perempuan itu ada keunggulannya. Apa keunggulannya? Yaitu keberaniannya. Leres Bu, hebat Bu perempuan mah. Yang pertama, seorang ibu itu berani untuk menghadapi kematian. Seorang ibu kalau udah punya anak 2, anak 3, berarti telah berani menghadapi kematian sebanyak 3 kali. Tapi tekapoknya Bu. Lalu yang kedua, perempuan mah berani nawar ke tukang dagang. Misalkan bapak-bapak mah misalnya meser we daging hayam, mang sabaraha 7.000, langsung bayar. Karena laki-laki mah pikirannya praktis. Daripada orang kudu neangan hayamna, kudu mencit, kudu dibumbuan, kudu diasakan, atau suwe nuil langsung bayar, mang bungkus. Beda ku ibu-ibu mah. Tos 7.000 teh, mang meni agung-agung tuing pira kali sakitu, mahal-mahal mang 5.000 we atuh cenah. Leres gitu ibu aya di dieu kitu. Seueur. Maka
kita seorang perempuan, Masya Allah, harus gitu. Bapak-bapak dah kedah ngajaga, kedahnya ka istri teh. Ibu-ibu, aduh cenah asa diingetan. Cenah abdi teh hoyong nyarios gitu tapi teu wantun. Kemudian diibaratkan kayak gini Pak Bu ya. Setelah Ramadan ini, kita itu jika sudah diterapkan, sudah diraih dan dilakukan, insya Allah kita akan kembali suci. Suci apanya? Suci jasad, jiwa, dan ruh kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Setelah itu setelah Ramadan ada Lebaran, ada Idul Fitri, lantas Bu. Yang dapat Lebaran, ada yang tahu siapa aja yang dapat Lebaran? Semua orang Bu, Pak. Lebaran mah semua orang dapat, mau yang gak puasa, mau yang gak taraweh, mau yang gak tadarus Quran, semuanya dapat Lebaran. Tapi kalau Idul Fitri beda Bu. Hanya mereka lah orang yang selalu berpuasa, yang selalu taraweh, yang selalu tadarus Quran, meningkatkan ibadahnya dan juga mengeluarkan sedekah. Apa artinya? Idul Fitri itu kembali suci bagaikan seorang bayi yang baru lahir, belum ada dosa, Masya Allah. Tapi jangan lupa hadirin, ketika udah sholat Idul Fitri, jangan langsung ke rumah, kita harus silaturahmi ke keluarga, ke tetangga, ke saudara, karena kita adalah sebagai makhluk sosial. Terkadang mulut terkadang salah berucap, sikap terkadang salah berbuat. Makanya kalau bersalaman bukan hanya tangan yang bersalaman, tapi hati kita juga ikut bersalaman, meminta maaf. Karena Bu, Rasulullah ketika setelah menyampaikan khutbahnya, telah datang malaikat Jibril. Malaikat siapa Bu? Berarti fokus. Malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah mengatakan sebanyak 3 kali. Lalu sahabatnya ya Rasulullah, kenapa beliau mengamin tapi gak yang berdoa? Kata Rasul menjawab, telah datang kepadaku malaikat Jibril, ia menyuruhku untuk minta doanya. Doanya apa? Yang pertama, ya Allah, janganlah engkau terima puasanya, ibadahnya kepada orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Terkadang gitu Bu. Memang seorang anak itu ialah harapan, ialah buah hati, pelanjut sih. Tapi gak sedikit anak-anak yang menjadi bumerang bagi kedua orang tuanya. Harusnya menjadi anak yang beradab, tapi menjadi anak yang biadab. Harusnya menjadi anak yang taat, tapi anak yang bergelimang maksiat. Harusnya menjadi anak yang tahu tata krama dan tahu dengan norma, tapi anaknya nggak tahu tata krama. Nauzubillahi min dzalik. Ada yang gini zaman sekarang mah, seorang anak teh hatinya menangis, tapi belakang mah ke orang tua teh bisa aja tuh berbuat bengis. Nauzubillahi min dzalik. Ada kasus seorang anak melaporkan kepada ibunya. Masya Allah, harus lihat perjuangan ibu itu seperti apa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahna. Dan kami perintahkan kepadamu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Maka benar Bu, seorang ibu itu tugasnya sangat berat. Dari mulai melahirkan kita ke dunia, mengandung selama 9 bulan lebih, merawat, mendidik, membesarkan kita hingga sampai sekarang ini. Lalu betapa sakitnya seorang ibu melahirkan dengan taruhan nyawa,
menyusui kita hingga berumur 2 tahun, menyuapi kita makan dari bayi hingga menjadi anak-anak. Begitupun seorang ayah yang selalu kerja keras, banting tulang untuk membiayai hidup kita hingga besar ini. Maka teman-teman kita, Najwa mengajak semuanya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat banding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu, Ibu. Dalam catatan sejarah, siapakah Alqamah yang disulitkan meninggal dunia? Siapakah Kan'an yang ditenggelamkan oleh Allah pada saat banjir? Dan siapakah Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu? Merekalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Padahal Rasul bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Maka Rasul mengancam, walaupun ibadahnya rajin, tekun, tapi percuma kita berdurhaka kepada kedua orang tua. Nauzubillahi min dzalik. Maka dengan halal bihalal ini, Imam Ghazali pernah berkata, kun kal yadain wala takun kun uzunain. Umat Islam itu diibaratkan sebuah kedua tangan, Bu. Kedua tangan mah kompak, nggak kayak telinga yang kanan ngadep sini, telinga yang kiri ngadep sini. Tapi kalau tangan kompak, walaupun tangan kanan itu tugasnya untuk bersalaman, terima uang, tapi tangan kiri sadar diri, bagian aku mah bagian kebersihan. Tapi tangan kanan bilang, kiri yang sabar ya, walaupun aku yang terima uang, tapi aku yang jajan, beli jam tangan yang pakaikan kamu. Tangan kiri yang sabar ya, kalau aku jajan, beli cincin yang pakaikan kamu. Itu sebuah kekompakan. Diibaratkan kalau jalan, tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang, tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang. Gimana kalau tangan gak mau ada yang kalah? Kan semuanya ke depan, berarti jalannya kayak vampir. Rasulullah pernah berkata, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, yang ingin dipanjangkan umurnya, maka kita harus menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, barangkali sekian yang dapat Najwa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.